Halo teman-teman pemirsa yang setia selalu menonton channel Kades Ganteng. Ini saya akan menceritakan perjalanan latihan mudik keluar kota, dan ini video diambil sebelum kejadian longsor tol Bocimi ya. Dan alhamdulillah saya dan keluarga diberi kelancaran dan keselamatan. Karena 2 hari yang lalu tol Bocimi itu terjadi longsor dan ada korban mobil terperosok, dan tidak ada korban jiwa tapi ya mengalami luka-luka. Jadi intinya di jalan itu kita tidak ada yang tahu, walaupun menggunakan kendaraan kita dengan hati-hati, dengan awas, tapi itu kembali lagi Allah telah memberikan takdir ke setiap manusianya ya, teman-teman. Kadang kita menabrak, kadang kita ditabrak, atau tadi itu yang terjadi bencana. Jadi intinya kita sebelum keberangkatan perjalanan, intinya kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diselamatkan sampai tujuan kita selamat ya, teman-teman. Teman-teman, ini adalah saya sedang menjalankan kendaraan menuju tujuan saya itu ke Bogor ya. Ini saya sedang latihan mudik ya. Dan ini adalah jalur Sukabumi. Dan ini jalur lintas Nagrak. Nah, ini di sebelah kiri itu sedang dibangun jalan tol seksi 3 Bocimi ya. Ini daerah Nagrak. Dan alhamdulillah ini sudah sampai ke seksi Tilu, nanti tembusnya sampai Cisaat. Ya, teman-teman tuh sudah dibebaskan. Dulu itu rumah-rumah warga yang sudah dihancurkan. Jadi bagi nanti pengguna jalan Sukabumi, Jakarta dan sekitarnya dan yang lainnya luar kota, ini akan lebih menyintas dan mempercepat perjalanan kita ya. Yang dulunya kalau ke Jakarta itu bisa 4 sampai 5 jam, sekarang kalau dari tol Parungkuda itu cuma 1 jam ya pemirsa. Ya kalau di rumah saya bisa 3 jam ya, jadi lebih cepat. Tapi kalau malam hari lagi jalannya longsong itu bisa 2 jam ya. Nah, ini adalah masih jalur lintas yang dipergunakan orang-orang untuk menyintas perjalanan supaya cepat dan tidak terkena macet, biasanya di Pasar Cibadak, teman-teman. Ini nanti kita ada petunjuk jalan. Nah, ini ke kiri kalau arah Jakarta atau Bogor. Kalau ke atas itu Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi ya. Dan ini adalah jalan favorit untuk bahasa di kita itu Mapag ya. Ya, ini adalah jalan terkenal, jalan Karang namanya gitu. Nagrak gitu. Tapi kalau nanti seandainya jalan tol sudah lancar, sudah beres seksi 3, mungkin ini sepi. Karena seperti sekarang contohnya di Cicurug yang dulunya sering macet, setelah jadi tol bahkan Cicurug itu jadi longsong, jarang macet. Tapi dampak dari tol ini adalah akan mengubah penghasilan para UMKM yang menjajakan jajanan atau berbisnis kuliner atau berbisnis jualan-jualan di pinggir jalan, karena jalannya jadi sepi. Contoh di jalur Cicurug, Cikereteg gitu ya, itu banyak yang bangkrut, banyak yang gulung tikar, toko-toko, karena banyak yang tidak lewat ke situ. Nah, ini juga masih tadi jalan tol yang tembusan dari Ciambar udah pada diratakan ya, udah didoser, udah. Dan ini adalah sebagian penduduk yang dibebaskan. Jadi entah kemana ya ini pada pindahnya. Tapi ya intinya ini memang adalah program pemerintah dan membantu masyarakat. Jadi kalau tol biasanya warga itu ada sebagian pro kontra ya.
kadang menganggap bahwa tol itu dianggap hanya yang menggunakannya menengah ke atas. Terkadang bahwa masyarakat menengah ke bawah atau yang tidak punya kendaraan roda 4 itu dianggap bahwa tidak bermanfaat. Padahal sebetulnya semua yang sifatnya kepentingan masyarakat umum itu pasti bermanfaat. Contohnya, ketika ada jalan tol, itu kan tidak semua orang menggunakan itu untuk kepentingan pribadi. Ada yang usaha, ekspedisi, ataupun ada hal-hal yang memang nanti untuk kepentingan seperti percepatan pembangunan atau ekonomi, kesehatan gitu kan. Jadi jangan dikira hanya untuk kepentingan pribadi. Karena kalau seandainya ekspedisi nanti untuk menyalurkan seperti bantuan, terus pangan, sandang, nanti percepatan itu untuk menumbuhkan ekonomi di wilayah atau di daerah. Nah, jadi nanti akan lebih cepat. Nah, ini seperti tukang dagang begini nanti mereka kasihan kalau ada tol, jadi tidak akan ada macet lagi. Ya seperti ini. Kalau macet juga ada pro dan kontra. Bagi yang pengguna jalan pasti kesel, tapi bagi yang pedagang asongan, macet itu adalah berkah. Ya itulah di dunia pasti ada pro dan kontra. Jadi kita sikapi dengan kebahagiaan saja, dan paling utama kita selalu berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman pemirsa setia yang suka nonton channel Kades Ganteng. Hari ini kita sudah masuk ke pertigaan jalur nasional ya. Ini kalau orang-orang luar itu pasti tahu ini pertigaan Nagrak Cibadak ya, yang menyintas sebelum pasar Cibadak. Nah ini siang-siang begini ya, beginilah jalur Sukabumi, karena jalan nasional Kabupaten Sukabumi ini sebetulnya tidak layak digunakan untuk seperti ini nih, truk besar ini yang jadi memakan jalan yang besar. Harusnya memang jalan nasional Kabupaten Sukabumi itu sudah dilebarkan dari zaman dulu, karena kepadatan, perpindahan, urbanisasi masyarakat dari ibu kota, dari mana-mana sekarang sudah banyak yang ke Sukabumi ya. Jadi hanya 2 jalur begini kan pasti macet, apalagi seperti ini nih sebelah kanan. Ada proyek jalan dipersempit, akhirnya ya ini jadi macet. Nah ini jembatan legenda, jembatan Cibadak ya. Ini arus airnya sedang besar. Ini mengairi ke nanti ujungnya pantai selatan Pelabuhan Ratu, Cikidang, dan di sana di Cikidang itu dipakai arung jeram ya. Nah ini sangat banyak sebetulnya potensi Sukabumi yang menjadi buruan orang-orang luar. Cuma ya begini, orang luar sering ngeluh dan kapok ke Sukabumi itu salah satunya ini terjadi kemacetan yang luar biasa karena jalannya kecil gitu. Namanya jalan nasional itu harusnya 2 baris, jadi di jalan itu harusnya 4. Jadi agak lenggang. Ini hanya 2. Jadi tidak layak disebut jalan nasional sebetulnya, tapi ya beginilah. Mungkin dari dulu tidak ada yang berpikir bagaimana ada alternatif jalan lain, salah satunya ini tol. Nah, makanya beginilah kalau di perjalanan tersendat-sendat. Bagi yang buru-buru kejar tayang atau kejar pekerjaan memang harus berangkatnya sore atau bukan sore, malam ya, malam. Tapi ya itu, kalau siang tidak bisa diprediksi, kecuali tidak ada hari tanpa macet di Sukabumi. Karena kalau hari libur kadang juga macet, kadang juga longsong gitu. Karena kan di Sukabumi itu banyak pabrik-pabrik yang di lokusnya tidak pas gitu. Jadi di area-area sentral ada pabrik itu gitu di Sukabumi itu, karena di pembuka perbatasan Sukabumi Bogor pabrik, perbatasan dengan Sukabumi Cianjur pabrik. Kan itu pintu-pintu masuk dari luar, tapi kenapa harus di situ? Kalau menurut saya itu harusnya pabrik itu di satu
Seperti Bekasi kan ada Jababeka, kalau di Karawang ada khusus, Tangerang gitu kan. Itu ada lokasi-lokasi khusus tempat pabrik yang memang tidak mengganggu perjalanan nasional begini. Jadi saya tidak tahu kenapa dulu pemerintah daerah memberikan izin di lokasi-lokasi yang sangat sentral gitu. Coba misalkan di Cikembar gitu kan. Kalau Cikembar kan itu wilayah yang bukan wilayah rame, tapi kan itu masih area yang luas. Misalkan pusatkan di situ, bangunlah ada khusus Bocimi itu nyambung langsung ke Cikembar. Kayak di kota-kota Jababeka lah begitu. Nah makanya di kita itu perlu konsultan kaitan dengan pengurangan pemetaan eh, lahan-lahan di industri di mana begitu kan, pendidikan di mana, kesehatan di mana. Karena di Kabupaten Sukabumi, kabupaten terluas, tapi memang begitu. Seperti kita di daerah utara ya, untuk kesehatan saja kita belum ada rumah sakit RSUD terdekat gitu ya. Jadi harus ke Cibadak. Nah ini kita bahas kembali ke perjalanan kita belajar mudik ya. Kita ini sedang belajar mudik, menghitung perjalanan yang terdekat. Pokoknya namanya mudik itu kan harus keluar kota ya. Nah kita mencoba mudik ke Bogor saja yang dekat. Nah, kalau ke Jawa terlalu kejauhan gitu. Seharusnya memang ini perjalanannya ke Jawa. Nah, biar apa? Biar berangkat dari rumah langsung pas maghrib, jadi pas buka gitu. Tapi kalau ke Jawa kejauhan lah. Ini kita tes drive dulu aja ke Bogor ya. Ke Bogor saja udah tersendat perjalanannya gitu. Oke teman-teman, ini sudah sampai daerah perbatasan tadi Cibadak, sekarang Parungkuda. Nah, setelah Parungkuda Kabupaten Sukabumi itu namanya Cicurug. Setelah Cicurug itu pasti ada perbatasan dengan Bogor. Tapi sekarang karena ada jalan tol, kita sudah jarang sekali ke Cicurug. Dulu juga Cicurug sering ada namanya jalur lintas yang ke kanan ya. Itu saya lupa nama daerahnya, pokoknya yang nantinya ke Desa Nangerang, ke Desa Tenjo Ayu kalau tidak salah Cicurug gitu. Dan sekarang itu jadi jalan sepi karena sudah tol. Tapi 2 hari yang lalu itu terjadi longsor di tol Bocimi, padahal tolnya baru 1 tahun ya. Harusnya ini momen Lebaran tol ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna mudik ya. Tapi sayang H-7 terjadi bencana tolnya ya. Apakah nanti bisa digunakan mudik pas besok? Ini kan sudah mulai sekarang hari Jumat, Sabtu Minggu itu sudah mulai rame pasti orang mudik karena besok sudah cuti bersama dan puncak mudik itu saya yakini itu hari Senin ya, Senin Selasa. Jadi puncak mudik. Tapi hari besok itu Sabtu udah mulai libur kerja, pasti udah mulai mudik, dan Sabtu itu pasti besok udah rame ya mudik. Jadi kita harus siap-siap di daerah itu karena sekarang rata-rata orang membawa kendaraan sendiri, beda dengan dulu. Sebelum tahun 2000-an orang itu mayoritas menggunakan angkutan umum. Ada bis, ada kereta gitu kan. Jarang lah orang-orang mudik yang kerja di luar daerah itu bawa kendaraan sendiri. Pakai motor aja jarang dulu itu mudik. Sekarang hampir 70% orang menggunakan kendaraan roda 2. 30%-nya rata-rata mungkin lebih, itu hitungan saya aja kalau di kampung. Pokoknya sekarang waktu musim Lebaran itu jalan-jalan di kampung saya itu penuh dengan parkir mobil yang kadang ya rumahnya di dalam gitu kan.
atau yang berkunjung itu rumah-rumahnya di dalam gang, sedangkan bawa kendaraan mobil-mobil jadi menyimpannya di jalan karena kebetulan rumah saya itu pinggir jalan gitu. Jadi kadang penuh gitu. Susah parkir ya. Saking sekarang setiap orang itu punya kendaraan. Oke, teman-teman, kita sudah melewati daerah Parung Kuda ya. Sekarang masih Parung Kuda, sebentar lagi di depan itu masuk pintu gerbang tol. Nanti kita cek. Ini jadi posisinya perjalanan sebelum terjadi longsor. Jadi kita cek sebelah mana sih longsor itu. Untung ini videonya belum saya upload kemarin itu. Jadi ini ada memori pas saya sedang melakukan perjalanan di tol Bocimi. Nah, nanti sebelah mana sih longsornya kita cek ya teman-teman, dan mudah-mudahan ini bermanfaat informasi buat teman-teman yang suka menggunakan perjalanan di kendaraan roda 4. Nah, mohon dukungannya buat teman-teman ya yang suka menonton channel Kades Ganteng untuk selalu ditonton, di like, di komen, di subscribe. Nah, mudah-mudahan menambah kebarokahan. Nah, saya dari tadi ngikutin elap terus ya, harusnya disalib, tapi kebetulan saya tidak buru-buru, jadi perjalanan di bawah santai saja. Jadi dari tadi ngikutin itu tuh mobil besar. Nah, tuh di depan kita sudah masuk pintu gerbang tol Bocimi namanya. Bocimi adalah Bogor, Ciawi, Sukabumi yang terusan dari tol Jagorawi. Dan tol Jagorawi ini adalah tol pertama di Indonesia dibangun oleh zaman Pak Presiden Soeharto. Dan setelah itu di Indonesia itu sudah banyak sampai sekarang di mana-mana periodisasi Pak Presiden Jokowi itu tol sudah sampai ke Sumatera, dulu sudah jarang. Sekarang di mana-mana sampai ke Irian, daerah timur. Dulu kan marak di Jawa tol itu. Sekarang daerah timur itu sudah dibangun oleh Pak Presiden Jokowi karena ingin pemerataan pembangunan. Ya, beginilah jalan tol dengan jalan biasa ya, kita rasakan sangat nikmat dan bebas hambatan. Ya teman-teman. Tapi tol sekarang itu ada dua jenis ya, cor beton sama aspal. Kalau cor beton itu agak kerak kasar, kedengeran di ban juga. Nah, ini adalah tiket tol. Sekarang sudah canggih ya, cukup tempelkan kartu dan langsung jalan. Apalagi nanti katanya ada lebih canggih lagi elektronik yang tanpa ada gerbang penjaga tihang ya, palang, jadi bebas hambatan, pakai elektronik katanya, jadi tanpa kartu juga, jadi pas sensor set. Oke teman-teman, ini sudah masuk area daerah Parung Kuda. Nah, saya ingin melihat, cek and recheck apakah perjalanan di tol ini saya melewati area yang hari ini terjadi longsor ya, karena memang saya ambil video ini dipotong-potong ya. Kalau tidak salah yang longsor itu daerah Nangerang katanya, Cicurug. Ini saya wilayah Cicurug sebetulnya, perbatasan dengan Ciambar katanya ya. Tapi posisinya arah yang dari Bogor ke Sukabumi ya. Ini dari Sukabumi ke Bogor ya. Berarti sebelah kanan kalau di sini. Pas posisinya jembatan. Nah, mungkin sebelah mananya saya kurang tahu karena saya hari ini tidak mengecek ke lokasi. Tapi inilah gambaran tol Bocimi ya teman-teman. Nah, mungkin sebetulnya
sudah terlewat ya, karena ini sudah masuk eh, area eh, mana ini itu perbatasan dengan Bogor ya. Nah, oke teman-teman, ini sudah hampir 20 menit langsung perjalanan, dan kita sudah 20 menit itu singkat ya, disingkat-singkat. Nah, ini udah masuk daerah Bogor ya. Ini namanya apa ya? Oh, itu Caringin ya. Caringin itu betul perbatasan antara Sukabumi dan Bogor. Kita sudah masuk gerbang tol Caringin, Caringin Utama, dan kebetulan kalau di tol itu bebas hambatan, jadi memang lancar sekali ya teman-teman. Bagi yang suka menggunakan perjalanan jalan biasa, jalan tol, sebetulnya kita lebih mudah, cepat aksesnya jalan tol, tapi kita harus tetap hati-hati karena kalau di jalan tol itu percepatan per kilometernya itu tidak terasa karena bebas hambatan. Beda dengan jalan biasa yang memang harus hati-hati lah begitu. Di dalam situasi apapun kita harus selalu dalam kondisi bugar ya menggunakan kendaraan itu. Apalagi perjalanan jauh. Menurut riset itu hari ini terjadinya kecelakaan di kendaraan itu lebih banyak terjadi karena mengantuk. Nah, kemarin terjadi ada kecelakaan tunggal itu menewaskan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menurut halaman Detikcom itu karena supir mengantuk. Nah, jadi pelajaran buat kita semua, seandainya mengantuk kita lebih baik beristirahat dahulu untuk menjaga keselamatan. Nah, ini teman-teman kita sudah masuk tol Jagorawi ya. Ini tol tertua di Indonesia dan alhamdulillah jalan lancar, cuaca cerah. Nah, kita akan menuju ke tujuan Bogor ya. Tapi kita akan coba mudik kita hari ini, latihan mudiknya ke daerah yang agak jauhnya, bukan kota Bogor tapi Kabupaten Bogor. Nah, kita coba masuk ke area Sentul ya. Bagaimana nanti, karena Sentul itu daerah area pemukiman, masuk ke Sentul itu harus melewati dulu perumahan Sentul City kalau dari tol ini ya. Ini nanti masuknya ke Babakan Madang. Babakan Madang nanti ke atas ke sananya itu kalau tidak salah itu banyak warga tapi di pinggir-pinggir indah lah gitu. Ada yang di tebing, ada, dan kalau ke atasnya itu ada Hambalang ya. Hambalang itu kediaman Pak Prabowo. Nah, jadi kita akan coba ke Hambalang. Oke teman-teman, ini adalah tol Jagorawi, tol tertua dan tol pertama di Indonesia. Nah, sebentar lagi itu belok kiri itu ke Kota Bogor. Kota Bogor itu jalan ada Istana Raya Bogor, ada banyak lah. Dan karena kita bosan sering ke Kota Bogor, kita coba dulu ke Sentul ya. Sentul masuk Kabupaten Bogor. Nah, ini tol termurah katanya, kalau ini masih murah. Ini berapa ya kalau nggak salah itu ini 7.500. Nah, ini tol termurah katanya menurut informasi. Gerbang tol jarak tempuh yang lumayan, nanti ketemu lagi kalau tidak salah gerbang tolnya itu ketemu lagi di Cililitan ya, atau ya di daerah Cililitan Jakarta ya kalau nggak salah. Ketemu lagi gerbang tol itu dan cuma bayar 7.500.
Dan ini sebentar lagi kita di depan akan belok kiri masuk daerah Kabupaten Bogor. Nah, kalau udah masuk Jagorawi itu kepadatan kendaraan sudah mulai terasa. Tadi kan kalau tol Bocimi itu agak jarang ya kendaraan karena yang melewatinya mungkin kendaraan dari Sukabumi saja bisa terhitung. Kalau sudah masuk Jagorawi ini sudah penuh, maksudnya bukan penuh, sudah padat ya. Jadi berdekatan kendaraan dengan kendaraan itu. Dan ini juga lebar jalannya juga luas gitu. Nanti kalau udah masuk lagi daerah Cibubur, Jakarta itu lebih padat lagi. Bahkan kalau di Jakarta itu dan daerah Cibubur, kendaraan di tol saja bisa macet. Kalau jam-jam tertentu misalkan jam berangkat kerja atau jam pulang kerja atau hari-hari kerja itu macet ya. Sebetulnya kalau di tol itu tidak boleh macet, tapi saking penuhnya kendaraan jadi macet. Nah, ini sudah masuk area Sentul. Sebentar lagi kita belok kiri. Adakah teman-teman yang sering berkunjung ke sini atau pernah melewati sini? Coba komen-komen di halaman komen. Ada memori apa yang teman-teman pernah dialami di perjalanan menggunakan kendaraan 4 atau ya memang bisa juga di kendaraan roda 2. Nanti kita coba juga kalau video ini rame, kita akan coba menggunakan ke Bogor atau ke Jakarta itu pakai jalur lintas alternatif biasa ya, tidak menggunakan tol. Sejauh mana, sepadat apa gitu ya. Karena dulu saya sering mudik di Jakarta Sukabumi itu menggunakan roda 2 motor ya. Jadi pakai jalur lintas jalan alternatif Bogor ya. Bogor Depok, Bogor Cibinong, bukan Bogor Depok, Bogor Cibinong ya. Jalur situ. Nah, ini sudah masuk ke tol, bukan masuk ke tol dong, keluar tol ya, keluar tol Sentul. Ini gerbang tol Sentul Selatan 2, berarti kan ada gerbang tol Sentul 1 ya. Sampai berapa ya Sentul? Nah, Sentul ini dulunya pemukiman penduduk yang jauh, tapi setelah ada kawasan perumahan real estate ini jadi seperti ini. Pembangunannya pesat, maju, berkembang dan menjadi pusat perhatian ya, kalau bisa dibilang ini adalah menjadi tonggak atau penyangga ibu kota ya, Bogor ini, termasuk Sentul ini. Saya yakin orang-orang yang bekerja tiap hari di Jakarta ini banyak yang tinggal di sini. Karena kalau Jakarta ke sini kalau lancar itu cuma setengah jam. Tapi kalau tersendat bisa 1 jam. Jadi kalau kerja di Jakarta itu pasti bisalah pulang pergi didugdag kalau nama bahasa Sundanya. Nah, sebentar lagi kita sudah masuk area wilayah Sentul dan kita sampai di sini dulu teman-teman. Nanti kita kabarin lagi kita sudah sampai ke ini kan nanti keluar namanya Babakan Madang, terus ke sananya daerah pemukiman warga. Jadi jalur ini bisa masuk ke jalur biasa ya teman-teman. Ini ke kiri bisa jalur biasa. Ini lurusnya jalan alternatif Sentul City ya. Di depan banyak juga